Kami mengucap syukur, kami punya Allah yang sanggup untuk mengalahkan maut. Engkau sanggup untuk memindahkan gunung kami, Tuhan. Dan itu sebabnya kami datang hari ini, bukan karena kebiasaan saja, tetapi kami datang karena kami mengucap syukur atas apa yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Keselamatan yang tidak layak kami terima, Engkau sudah berikan. Nah, sebabnya Tuhan, kami rayakan kebaikan-Mu hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya, Tuhan. Pikiran kami, Tuhan, siap untuk ditabur firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu itu lebih dari hidup. Bahwa firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan kami. Firman-Mu yang akan membawa jalan keluar yang kami butuhkan. Firman-Mu adalah jawaban. Terima kasih, Tuhan. Itu sebabnya urapi hamba-Mu, Tuhan, akan bicara juga kami yang mendengarkan. Supaya kami bisa menerima dan menangkap isi hati-Mu. Dan kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang berkemenangan. Kami pulang bawa pengharapan. Kami pulang dipulihkan. Kami pulang diselamatkan. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap menerima firman Tuhan pagi ini katakan amin. 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 Haleluya. Well, you may be seated. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan izinkan saya juga untuk mengucapkan Happy Sunday buat saudara yang menyaksikan secara online dimanapun saudara berada. And can we appreciate our volunteers, semua yang sudah melayani kita dengan sangat baik. Yang di atas panggung, yang di bawah panggung, yang tidak kelihatan. Yang melayani anak-anak kita. Boleh kita kasih appreciation dong buat Next Gen volunteers. Thank you so much, we love you. Thank you for taking care our kids. And yeah, this is church. Welcome to church. Saudara senang bisa ada di rumah Tuhan? Saya sangat senang bisa ada di rumah Tuhan setiap hari Minggu. Bertemu dengan saudara semua. Dan tadi katanya Chris saya diimpor ya. Dari campus yang satu lagi. Tapi you know what? I think it's good to be here again. Saya akhir-akhir ini sering ke Sutraho, so sudah nggak terasa segitu jauh ke sini ya. Jadi terima kasih Pastor John Stelly atau Pastor Kenny yang sudah menjadwalkan saya di sini. But it's good to be here. Dan saat ini saudara kita sedang ada dalam seri pembelajaran Beyond Blind Faith. Beyond Blind Faith. Sepanjang ini kita sudah belajar tentang apa itu iman. Iman kita di dalam Kristus itu bukan iman yang kosong. Bukan iman yang buta. Tetapi iman yang pasti. Semua katakan pasti. Iman kita berlandaskan pada kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit maka iman kita sia-sia. Tetapi kita sudah belajar di minggu pertama bahwa Kristus itu bangkit. Kuburnya kosong, saudara. Ada begitu banyak saksi yang bahkan rela mati untuk menyebarkan Injil. Saudara bersyukur. Saudara bersyukur punya Tuhan yang bangkit. Yes. Itu sebabnya iman saudara bukan iman yang buta. Tetapi faith, your faith is a reason trust. Iman kita berlandaskan pada kebangkitan Kristus. Nah, minggu lalu kita juga belajar bagaimana kita bisa menumbuhkan iman kita. Growing our faith. Nah, iman untuk tumbuh tentu terlebih dahulu harus ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana iman bisa timbul? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan ukuran iman saudara gak jadi masalah, saudara. Mau kecil, sekecil bahkan biji sesawi kata Tuhan Yesus. Tetapi prosesnya itu yang berharga. Sekecil apapun iman saudara, kalau saudara bertekun dalam pengharapan, saudara terus bertumbuh, berlimpah dalam kasih Tuhan, pasti Tuhan akan make it grow. Tuhan akan tumbuhkan terus menerus. Nah saudara, minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita tentang iman. Dan saya akan beri judul khotbah hari ini, Beyond Sight. Beyond Sight. Atau melampaui daya pandang kita. Beyond Sight.
Nah, saudara, saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Siapa di tempat ini yang seumur hidupnya doanya itu selalu, gak pernah never, selalu dijawab oleh Tuhan seperti yang kita harapkan? Ada? Kalau ada yang angkat tangan mungkin bisa naik ke panggung gantikan saya untuk berkhotbah. Ya. Nah, saya yakin semua di tempat ini pasti pernah atau sedang menghadapi momen-momen ketika doa-doa kita tidak dijawab sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul? Mungkin ada yang berdoa untuk pekerjaan hari ini. Saudara butuh pekerjaan atau saudara merasa perlu dipromosi. Tetapi jawabannya belum ada. Atau saudara hari ini mungkin sakit atau your loved ones sedang sakit kritis dan saudara berdoa minta Tuhan kesembuhan. Tetapi sepertinya Tuhan belum menjawab. Atau saudara berdoa untuk pemulihan hubungan keluarga saudara, pernikahan saudara. Atau pemulihan dalam kondisi finansial saudara. Atau mungkin di sini ada yang berdoa untuk pasangan hidup dari tahun 2015. Tetapi sekarang sudah tahun 2025 dan saudara masih belum kunjung melihat batang hidungnya. Saudara, ada saat-saat di mana kita berharap ada perubahan, tapi sepertinya jawaban yang kita harapkan itu tidak kunjung datang. In moment like this, di masa-masa penantian, di masa-masa kita bergumul, bisa jadi kita akan mulai merasa ragu dan bertanya-tanya. Kita akan bertanya, Tuhan, apakah sungguh Tuhan mendengar doa saya? Atau saudara akan bertanya, di manakah engkau Tuhan? Apakah engkau betul-betul peduli atas hidupku? Atau bahkan beberapa dari saudara bertanya, what's wrong with me? Apa yang salah dengan saya? Saya sepertinya sudah ikut Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah lakukan semua yang Tuhan mau. Tetapi saya belum bisa melihat jawaban daripada apa yang saya doakan. What's wrong with me? Ada yang bisa relate dengan pertanyaan ini? Ya, saya juga bisa relate. And to be honest with you, saya juga sedang ada dalam sebuah pergumulan yang saya tahu persis saya belum melihat jawabannya. Nah, kalau saudara ada sedang dalam tengah-tengah pergumulan, saya punya satu kabar baik buat saudara. At least ada satu kabar baik. Kabar baiknya adalah saudara gak sendirian. Siapa di sini yang sedang mengalami pergumulan? Boleh angkat tangan. Oke, angkat tangan yang tinggi. It's okay. You see, you're not alone. Setiap dari kita punya pergumulan kita masing-masing. Dan kabar baiknya ternyata kita gak sendirian, saudara. We're not alone. Nah, bahkan tokoh-tokoh besar di Alkitab pun ngalami yang namanya pergumulan. Saya mau bawa saudara untuk lihat surat Ibrani pasal 11. Kalau kita lihat di Ibrani pasal 11 ini diawali dengan begitu banyak nama tokoh-tokoh besar yang saya sebut dengan Hall of Faith. Ya. Karena nama-nama ini semuanya tokoh-tokoh yang luar biasa yang mungkin kalau saudara dari kecil sudah ke gereja, sudah ke sekolah minggu, saudara akan tahu nama-nama ini. Nah, saya mau sedikit kasih konteks daripada Ibrani. Surat Ibrani ini ditulis oleh penulisnya untuk seorang audiens atau banyak audiens adalah pengikut Kristus yang berlatar belakang Yahudi. Ya. Jadi mereka sedang mengalami penganiayaan dan mereka bahkan tergoda untuk kembali ke kepercayaan mereka yang lama yang adalah Yudaisme. Nah, itu sebabnya kenapa penulis menuliskan tokoh-tokoh yang luar biasa ini. Kita lihat bersama ya, ada siapa saja yang ditulis di situ. Dari ayat 1 sampai 31. Di ayat 4 kita akan temukan ada nama Habel di situ. Kalau saudara ingat kisah Habel di Kejadian, Habel dianggap sebagai orang yang beriman karena dia bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan dibandingkan Kain saudaranya. Lalu kita lihat di ayat 5 dan 6 disebut ada nama Henok di situ. Orang yang dibilang sangat beriman, dia berjalan bersama Tuhan bahkan dia nggak mati dulu, dia langsung diangkat oleh Allah. Lalu kita lihat ada Nuh di situ. Ada yang ingat cerita Nuh waktu sekolah minggu? Nuh buat bahtera,
ya, kapal yang begitu besar di zaman yang orang belum lihat hujan sekalipun. Ya, Tuhan suruh dia bikin bahtera dan dia dengan iman taat akan apa yang Tuhan suruh. Meskipun dia belum melihat ada tanda-tanda banjir. Lalu di situ ada Abraham. Semua tahu ya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali. Kalau saudara tahu lagunya, then you're a church goers dari kecil, okay? Just like me. Bapak Abraham dibilang bapak orang beriman karena Tuhan suruh dia pergi ke tempat yang dia nggak tahu dan dia taat sama Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan dia bahwa nanti keturunannya akan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pantai. Dan dia taat padahal waktu itu usianya sudah lanjut, ya. Dan dia belum punya satu orang anak pun. Lalu ada siapa lagi? Ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, ada Musa. Kita tahu cerita Musa. Bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Menuju tanah perjanjian. Tuhan pilih dia. Lalu yang terakhir juga ada Rahab. Orang yang non-Yahudi. Yang tidak ada dalam keturunan Abraham. Tetapi pada akhirnya Rahab dihitung sebagai orang yang beriman. Karena dia menyelamatkan para pengintai. Nah, saudara, kita lihat this hall of faith. Orang-orang yang beriman. Yet ada satu ayat yang sangat menarik yang saya temukan di Ibrani 11 yang berkata seperti ini. Nah, ayat ini menarik perhatian saya. Dikatakan dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Wow, this is shocking. Saya nggak tahu ini shocking nggak buat saudara. Tapi kita tahu nama-nama tadi itu tokoh-tokoh yang sangat luar biasa beriman. But yet firman Tuhan bilang mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Semasa mereka hidup. Saudara tahu kisah Abraham? Abraham dijanjikan sama Tuhan punya keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di pantai. Tapi kita tuh semua tahu kisahnya. Abraham akhirnya punya anak satu. Itu pun Tuhan sempat tes dia. Ya, diminta untuk mempersembahkan anaknya. Dan sampai dia mati sebenarnya dia belum melihat keturunannya sebanyak bintang di langit. Dan sebanyak pasir di pantai. Kita tahu Musa, kisah Musa. Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Menuju tanah perjanjian, tapi tahukah saudara bahwa Musa sendiri tidak masuk ke dalam tanah perjanjian? Yang masuk itu Yosua dan Kaleb. Musa tidak melihat janji Allah terjadi di masa hidupnya. Itu sebabnya kisah mereka memberikan kepada saya sebuah definisi iman yang berbeda. Iman bukanlah tentang apa yang dapat kita lihat. Iman juga bukanlah alat untuk mendapatkan apa yang kita kehendaki. Tetapi iman dari apa yang kita baca di sini adalah keyakinan yang berdasarkan pada karakter Allah. Faith is a reasoned trust in the character of God. Faith is a reasoned trust in the character of God. Bapak Abraham, Musa, dan semua nama-nama tadi. Mereka tidak melandaskan iman mereka pada apa yang mereka lihat. Tetapi mereka melandaskan iman mereka pada karakter Tuhan Allah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ini. Apakah saudara sudah benar-benar tahu dan kenal karakter Allah yang saudara sembah? That's a big question. Saudara tahu dan kenal atau tidak? Tuhan yang saudara sembah, karakternya tuh seperti apa sih? Kenapa ini penting? Karena tanpa ini akan sulit untuk saudara memiliki iman yang kokoh dan dewasa.
iman kita hanya bisa sekokoh dan sedewasa kalau kita kenal siapa Tuhan kita sebenarnya. Karena perspektif kita akan menentukan respon kita. Kalau kita punya perspektif yang benar, maka respon kita pun akan benar. Nah, saya mau mengajak saudara untuk melihat dari perspektif karakter Allah mengenai kehidupan ini. Itu sebabnya kita akan belajar 3 karakter utama Allah hari ini. Supaya saudara semakin kenal, harapannya dan doa kami adalah saudara semakin kenal dan tahu siapa yang saudara sembah. Sehingga saudara bisa melandaskan iman saudara di atasnya. Amin. Saudara siap belajar? Ada 3 karakter utama hari ini yang akan kita bahas. Sebenarnya ada banyak, tapi karena keterbatasan waktu kita akan lihat 3 karakter utama Allah. Yang pertama, Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Semua katakan kasih. Kita menyembah Allah yang penuh kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah apa saudara? Kasih. God is love. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih. Nah, saya tahu bahwa pertanyaan yang mungkin berikutnya muncul dalam benak saudara adalah, kalau Allah adalah kasih, mengapa ia mengizinkan penderitaan dialami oleh anak-anak yang dikasihinya? If God is love, why would he allow this to happen to me? Saudara, saya pun pernah bertanya hal yang sama. Nah, saya menemukan sebuah jawaban. Jawabannya adalah karena kita itu tidak hidup di dunia tipu-tipu. Tahu ya ada lagunya ya? Oh, kalau nggak tahu lagunya, ya nanti bisa tanya teman sebelahnya. Lagu yang mana tuh, lagu yang mana? Bisa dibahas habis ini ya. Kita nggak hidup di dunia tipu-tipu, saudara. Kenyataannya adalah kita hidup di dunia yang sudah ternoda oleh dosa. Dunia ini tidak sempurna dan sangat penuh dengan ketidaksempurnaan. Roma 5 ayat 12 katakan seperti ini. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu Adam. Dan dari dosa itu timbullah kematian. Akibatnya kematian menjalar pada seluruh umat manusia. Sebab semua orang sudah apa? Berdosa. Semua orang sudah berdosa. Saudara pernah nggak suatu hari, ini saya pernah alamin sendiri ya. Saudara lagi nyetir di Jakarta, seperti kita tahu, Jabodetabek, saya masih bilangnya Jabodetabek karena ini bukan Jakarta ya. Di Jakarta, Jabodetabek ini macetnya luar biasa, betul nggak? Ya, Pastor Sidney paling kenceng ya. Tiap hari harus nyetir ke Dipo dia. Ya. Pernah nggak saudara lagi nyetir, ya, macet total, mobil saudara diem, saudara nggak ngapa-ngapain. Lalu tiba-tiba, brek, ada motor lewat dan nyamber spion saudara. Ada yang pernah ngalamin? Banyak ya ternyata ya. Saya pernah ngalamin dan nggak cuman sekali. Ya. Saudara, ini ngeselin banget. Karena kita benar-benar lagi nggak ngapa-ngapain loh. Lagi diem aja bisa kesamber sama kesalahan atau kebodohan orang lain. Ini sebenarnya adalah contoh kecil dari yang namanya efek dosa. Dan dosa kecil ini menjalar, saudara. Bisa tanda kutip men-trigger dosa-dosa lainnya. Karena ketika kejadian itu terjadi, manusia lama saya bergejolak dan saya ingin buka pintu dan saya ingin lanjutkan sendiri. Karena saya tahu saudara ngerasain hal yang sama. Saya ingin balas saudara. Puji Tuhan itu manusia lama. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, Gea, ingat kamu sudah ditebus. Oh, baiklah. You see, hurt people. Orang yang tersakiti akan cenderung menyakiti orang lain. Dan itulah efek dosa. Dosa punya kekuatan untuk menjalar.
And that's the reality of life. Dan kalau saudara bertanya why suffering happens, that's the answer. Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Ada kuasa dosa yang menjalar. Tetapi saudara, kabar baiknya adalah kasih Allah adalah kekuatan yang jauh lebih luar biasa daripada dosa. Amin. Kasih Allah itu sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 18-19 katakan seperti ini. Di dalam kasih apa saudara? Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah ini amazing ya. Kita mengasihi, kita punya kuasa untuk mengasihi. Kita punya kuasa untuk tidak membalas. Kita punya kuasa untuk mengasihi karena apa saudara? Allah terlebih dahulu mengasihi kita. So yes, hurt people. But watch this. Love people. Dan itu adalah kita semua yang sudah ditebus oleh kuasa darahnya. Amin. Saudara diberi kuasa untuk mengasihi. Oleh karena kasih Tuhan sempurna. Dan ini adalah kabar baik saudara. Allah adalah kasih. Kasihnya begitu besar bagi kita. Sehingga ia memberikan dirinya sendiri menjadi solusi dari dosa. Yohanes 3 ayat 16 ayat yang mungkin kita semua sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa saudara? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, semua katakan yang percaya. Yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kedatangan Yesus merupakan bukti nyata bahwa kasih adalah karakternya Tuhan. Ada satu rasul Paulus yang merupakan salah satu rasul yang mengalami begitu banyak penderitaan di dunia ini. Ya, dia kalau saudara baca Alkitab dia luar biasa banget ya. Difitnah pernah, ya, dimasukin ke penjara pernah, dicambuk pernah, naik kapal terus tiba-tiba kapalnya karam pernah. Di sini ada yang pernah itu semua, ya. Bahaya kematian pernah, kelaparan pernah, you name it. Semua penderitaan di dunia ini dia pernah ngalamin itu semua. Saya aja gak pernah ngalamin itu semua. Tapi terlepas dari semua penderitaan yang ia alami, ada satu hal yang dia begitu yakin. Dia sangat yakin kasih adalah Allah yang dia sembah. Dia mengutarakannya di surat di Roma 8 ayat 38 sampai 39 dikatakan seperti ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan apa saudara? Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow. Luar biasa saudara. Dia ngalami penderitaan demi penderitaan. Tapi ada satu hal yang dia pegang, dia yakin, dia bilang bahwa you know what? Gak ada satupun yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Dan itu yang membuat dia bertahan di tengah-tengah pergumulan dan penderitaannya. Kenapa? Karena dia punya perspektif yang berbeda. Dia memiliki perspektif di mana Allah itu tetap mengasihiku terlepas dari apa yang sedang aku alami hari ini. Bahwa kasihnya tidak akan meninggalkanku. Kasihnya yang akan memampukan aku untuk melewati semua pergumulan hidup ini. Penderitaan yang aku lewati, you know what? Itu gak akan bisa melepaskan aku dari kasih Allah. And that's Rasul Paulus. And we should learn from him. Kalau kita yakin bahwa Allah adalah kasih, maka kita akan melihat dari perspektif itu ketika kita ngalami apa yang sedang kita alami hari ini. Bahkan di tengah penderitaan pun dia pasti akan menopang dan membimbing kita untuk tetap bertahan. Amin. Semua yang sedang bergumul, mari kita sama-sama pegang kasih Allah. Dia yang akan memampukan kita. Amin. Itu yang pertama. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Karakter yang kedua
karakter Allah kita. Selain dia penuh kasih, dia adalah Allah yang setia. Allah itu setia, semua katakan setia. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan seperti ini, jangan takut sebab aku, apa saudara? Menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, sebuah kebenaran yang sangat melegakan kalau kita tahu bahwa terlepas dari apapun situasi kehidupan kita, Tuhan tuh gak akan pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Bahkan saudara, ada firman Tuhan lainnya yang mengatakan, waktu kita sekalipun gak setia, Tuhan itu tetap setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Haleluya. Karena dia tidak apa saudara, tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Kesetiaan adalah naturnya Tuhan. Dia tidak akan bisa melanggar naturnya sendiri. Jadi sekalipun kita tidak setia, kalaupun hari ini iman kita sedang lemah, sedang tidak sempurna, Tuhan tetap setia. Ini mungkin kebenaran yang mengagetkan saudara. Nah, saya mau ajak saudara untuk lihat kisah lainnya di Injil Markus. Di mana ada seorang ayah di Markus 9 yang membawa anaknya kerasukan roh jahat. Gak bisa ditolong, dia udah helpless. Akhirnya dia dengar tentang Yesus, dia akhirnya bawa anaknya ke murid-muridnya Yesus. Tapi yang menarik di sini sebenarnya kondisi iman ayahnya ini lagi gak sempurna. Dia sendiri lagi ragu-ragu, apalagi waktu melihat anaknya gak berhasil, tanda kutip, disembuhkan oleh murid-murid Yesus. Lalu Yesus datang, melihat apa yang terjadi. Lalu Yesus berkata sama ayah ini. Di Markus 9 ayat 23. Hei, segala sesuatu itu mungkin bagi orang yang percaya. Namun karena ayah ini lagi kondisi imannya lagi lemah. Dia dengan jujur bilang seperti ini dia sama Tuhan Yesus di ayat berikutnya. Dia bilang, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bahasa Inggrisnya, Lord I believe, but help my unbelief. Saudara, saya gak tahu saudara bisa relate sama ayah ini. Saya tahu persis ada masa-masa dalam hidup saya, I probably say this to God. Tuhan, aku mau percaya, aku percaya, but Lord, help me to believe. Karena apa yang saya lihat ini, realitanya jauh dari apa yang Tuhan janjikan. Help me to believe. Help my unbelief. Nah saudara, yang amazingnya adalah Yesus itu menunjukkan kesetiaannya. Dia tetap bertindak terlepas dari kelemahan atau keraguan iman yang dialami bapak ini. Dia tetap menyembuhkan anak ini. Kalau saudara baca ceritanya, anaknya sembuh saudara. Terlepas dari kondisi iman bapak ini. You see, kesetiaan Allah tidak bergantung pada kesetiaan kita. Allah itu setia. Dia tetap setia. Kesetiaan Allah tidak didasarkan pada kebaikan atau ketekunan kita. Tetapi pada karakternya sendiri. Artinya apa? Meskipun manusia sering gagal. Saudara dan saya bisa gagal. Terkadang sering gagal. Tapi ini yang pasti. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Nah, kisah ini juga menunjukkan bahwa iman itu bukan berarti kita gak pernah meragukan Tuhan. Tetapi iman adalah keberanian untuk tetap datang sama Tuhan meskipun hati kita masih berjuang dengan ketidakpastian. Itu sebabnya kalau saudara hari ini sedang merasa lemah, dalam kelemahan kita pilihlah untuk tetap datang sama Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Belajarlah dari Bapak ini untuk berkata sama Tuhan, Tuhan,
It seems it's so hard to believe. But Lord, help me. Bantu aku untuk percaya. Amin saudara. Allah itu penuh kasih. Allah itu setia. Dan yang terakhir, Allah itu berdaulat. Semua katakan berdaulat. God is sovereign. Dia berdaulat. Roma 8 ayat 28. Ini ayat yang dipegang oleh orang banyak termasuk saya sendiri. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah apa? Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada sebuah kebenaran yang pasti buat kita yang percaya kepadanya. Bahwa meskipun kita sedang mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, satu hal yang pasti, Allah tetap berdaulat dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Amin. Yes, boleh tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang pegang kendali hidup ini. He is sovereign, dia berdaulat saudara. Di dalam bahasa aslinya di ayat ini kata turut bekerja itu sunergeo. Sunergeo yang berarti dia bekerja sama, dia mengatur segala sesuatu dengan tujuan tertentu. Tuhan punya tujuan tertentu, dia atur semuanya. Semua aspek kehidupan kita. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu bukan Allah yang pasif. Dia Allah yang aktif bekerja di balik layar kehidupan kita untuk atur semuanya. Untuk mendatangkan kebaikan dari ingat perspektifnya Tuhan, bukan perspektif kita. Nah suatu hari saya lagi sama Carlo nonton Top Chef. Ya, di sini ada yang suka nonton reality show, masak. Ya, kita bisa nobar nih. Saya suka nonton Top Chef. Lalu saya ingat ada satu episode di mana semua chef-chef ini dapat challenge. Mereka harus masak dari bahan baku yang ada di minimarket. Jadi sudah bayangin minimarket, tapi ini minimarketnya juga yang di gas station ya, yang di Shell gitu ya. Yang artinya terbatas banget bahannya. Ya, yang ada di situ hanya bahan baku instan. Nah saudara tahu, semua chef, juru masak, buat mereka bahan baku itu penting banget. Betul nggak? Karena kualitas bahan baku akan menentukan kualitas masakan mereka. Jadi kalau seorang chef pasti mau bahan bakunya se-fresh mungkin, se-premium mungkin untuk bisa menghasilkan masakan yang mereka inginkan. Nah yang menarik dari challenge ini adalah mereka cuma dikasih bahan baku instan. Ya, mie instan, ya, semua daging olahan. Makanya begitu dikasih tahu challenge-nya mereka semua berteriak saudara. How can we work with this? Tapi yang amazing adalah mereka semua karena pengalaman mereka, kreativitas mereka, skills mereka. Mereka berhasil membuat masakan itu menjadi sangat enak dan sangat berkelas. Sampai semua judgesnya amazed. Kok bisa kamu came up with this? Ya. Karena itu semua mereka punya kemampuan, kapasitas mereka. They're top chef. Ya. Chef-chef yang terpilih yang ikut lomba itu. Nah waktu saya lihat episode itu, saya langsung teringat dengan Tuhan yang kita sembah. Sudah seberapa sering dalam kehidupan kita lihat kehidupan kita, it feels like a mess. Ini bahan bakunya jelek banget nih. Kita lihat kondisi finansial kita, atau kita lihat latar belakang keluarga kita, atau kita lihat raport kita. It feels everything like a mess. How can God work with this? Gimana Tuhan bisa bekerja dengan ini semua? Kalau Tuhan bilang Tuhan adalah Tuhan yang merancangkan kebaikan masa depan yang indah. But hey, the reality seems like gak ada yang bisa dipakai untuk menuju ke situ. But hey, waktu saya lihat ke belakang, saya bisa melihat kedaulatan Tuhan.
Bahwa Tuhan lebih dari sanggup untuk pakai apapun yang ada dalam hidup saudara. Dia bekerja dengan itu semua. Dan dia Tuhan yang sangat luar biasa, sangat kreatif. Dia pakai itu semua. And he turn your mess into a message, saudara. Amin. Kalau saya lihat ke belakang hidup saya, there's no way, it feels there's no way I'm gonna be right here. Saya belajar bahwa nothing is wasted. Tidak ada satu pun dalam hidup kita yang wasted di hadapan Tuhan. Saya bukan datang dari keluarga yang baik-baik saja. But here I am. Ini semua bukan karena kuat gagah saya, tapi ini karena Tuhan. Tuhan yang luar biasa, yang sanggup bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kalau dia bisa bekerja luar biasa dalam kehidupan saya, Tuhan yang sama bisa bekerja dengan begitu luar biasa dalam kehidupan setiap dari saudara yang ada di tempat ini. Amin. Kalau hari ini saudara melihat sepertinya hidup saya nggak ada yang benar. Hey, as long as you got God in your life, Dia akan ubah pelan-pelan. Dia akan kerjakan behind the scenes. Dia akan atur semuanya. Dia akan susun semuanya untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. There is always purpose behind every pain and suffering yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, itu semua adalah untuk membentuk iman kita, untuk menjadi lebih dewasa. Dia mau iman kita semakin selaras dengan perspektifnya. You see, kita lihat di Alkitab, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Dia harus masuk penjara karena difitnah for things that he didn't do. Tapi Tuhan pakai semuanya itu untuk rencana yang jauh lebih besar, untuk menyelamatkan banyak orang. Rasul Paulus harus masuk penjara. Tapi kita tahu ternyata Tuhan pakai penderitaannya untuk menyebarkan Injil. Yesus, our ultimate hero, dia harus menderita, mati di kayu salib. Tetapi itulah yang membawa keselamatan dan harapan untuk saudara dan saya. There is always purpose behind every pain and suffering yang kita alami hari ini. Nah, saudara, kalau saya mau bawa saudara kembali ke Ibrani 11 tadi, the whole of faith. Tadi kita baca di ayat 39 ya. Tapi saya mau ajak saudara end this message dengan ayat 40 juga. Kita baca bersama Ibrani 11 ayat 39 dan 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Watch out ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang apa? Yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara harus ingat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. He is sovereign. Dan kita harus ingat bahwa hidup kita adalah bagian kecil dari kisah besar yang Tuhan sedang rajut dalam sejarah. Your story, my story, ini semua adalah kisah-kisah yang Tuhan rajut di dalam sejarah. You know, maybe one day our kids will listen to our story.
Ya, the generations to come. Kita jadi bagian dari Hall of Faith, saudara dan saya. So jangan menyerah, saudara. He is full of love. Allah adalah kasih. Dia setia dalam kehidupan saudara. Dan saudara, He is in control. Dia berdaulat dalam kehidupan saudara. Amin. Ada 2 pertanyaan renungan cepat yang saudara bisa bawa pulang hari ini. Apa respon saya ketika rencana Tuhan tidak sesuai dengan harapan saya? Apakah saya tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan gak pernah meninggalkan saya? Atau sebaliknya? Yang kedua, apakah saya lebih sering berdoa agar Tuhan mengubah situasi saya? Atau agar saya semakin memahami dan mengikuti rencananya? So I hope saudara dengar firman ini, cara saudara berdoa juga berubah. Ketika saudara belum mendapatkan jawaban daripada doa saudara, saudara akan berkata, you know what? Even when we don't get what we want, I still trust in Him. Because God is my reward. God is your reward. Amin, saudara.